selamat sore jemaat Tuhan dedikasi Biblia. Shalom, boleh lambaikan tangan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pengetahuan. Boleh mungkin kasih salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Ya. Tanpa terasa ini kita sudah beranjak di penghujung tahun 2024. Dan semua hanya karena kasih karunia kalau kita ada di tempat ini. Amin. Mari saat ini kita pakai waktu kita beribadah bukan sekedar rutinitas, tapi benar-benar kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, haus lapar kita akan Tuhan akan dikenyangkan. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu dengan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik. Karena saat ini kami ada semua karena kasih dan penyertaan Tuhan. Maka saat ini kami hadir, kami mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Biarlah Tuhan melalui ibadah ini, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat dan mengubahkan setiap kami Tuhan. Kami memuji, meninggikan Engkau saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih-Mu sungguh mulia bagi kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Berharga Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kau mengingat kasih, kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Amin. Bersyukur Tuhan, sungguh berharga Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Ya Yesus, dari dalam lubuk syarat bagi setiap kita. Kami bersyukur Tuhan. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak bersyarat. Tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari. Yang layak di hidupku. Terpujilah
haleluya. Kami merendahkan diri biar hanya Engkau yang dipuji. Engkau Allah kami yang kami percaya. Saat ini sekalipun mungkin keadaan kami tidak baik-baik saja, tapi kami mau tetap bersyukur. Dalam segala hal kami mau tetap bersyukur. Karena kami punya Allah yang luar biasa. Tuhan, ajarku percaya dalam kelemahan, kasih-Mu bekerja. Tuhan, ajarku berserah dalam pergumulanku, pengharapanku hanya kepada-Mu. Sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku, dan aku percaya tak ada yang mustahil bagi-Mu. Amin. Ku kan melihat kemuliaan-Mu. Berapa banyak yang percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagiku. Berikan sekali lagi kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian ini langsung. Ajar kami percaya. Tuhan, ajarku percaya dalam kelemahan, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ajarku berserah. Amin. Aku berserah dalam pergumulanku, pengharapanku hanya kepada-Mu. Sungguh percaya tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku, dan aku percaya tak ada yang mustahil bagi-Mu. Bukan melihat kemuliaan-Mu, kami percaya. Sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Ya, kuasa-Mu nyata. Amin. Ku percaya tak ada yang mustahil bagi-Mu. Bukan melihat kemuliaan-Mu, kami nyatakan. Sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku, dan aku percaya tak ada yang mustahil bagi-Mu. Ya, ku kan melihat kemuliaan-Mu, nyatakan. Sungguh ku percaya tak ada yang tak mungkin. Amin. Kuasa-Mu nyata, janji-Mu tergenapi di hidupku, dan aku
percaya tak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Bukan melihat kemuliaan, kami melihat kemuliaan. Bukan melihat kemuliaan-Mu ya Yesus. Bukan melihat kemuliaan-Mu. Biar kemuliaan-Mu dinyatakan, kebesaran-Mu dinyatakan, keagungan-Mu dinyatakan bagi kami Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang agung, Allah yang perkasa, Yesus Tuhan. Engkau agung dan mulia, kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Oh, dahsyat Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau. Kami percaya kuasa-Mu nyata di hidup kami. Kami percaya kedahsyatan-Mu nyata Tuhan, mengatasi segala hal yang saat ini kami hadapi. Kau penolong kami yang setia, Kau kekuatan kami. Haleluya Yesus Tuhan. Terpujilah. Terima kasih. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagiku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab,
Yesus, berkali-kali Kau
Kami bersyukur hadirmu di hidupku ya Yesus, terutama Ibu. Sekali lagi kami mengatakan penyertaanmu Tuhan segalanya, segalanya bagimu. Amin. Hadirmu di hidupku yang terutama, bagiku. Langsung berdiri katakan anugerahmu ya Tuhan, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu Yesus, Yesus kami perlu. Anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Anugerahmu ya Tuhan, anugerahmu
Kita percaya bukan satu kesempatan dan kebetulan, tapi oleh karena kemurahan Tuhan Yesus. AI susu-susu, mana lambaian tanganmu untuk Tuhan Yesus? Ayo buktikan. Tempat yang indah ini adalah anugerah Tuhan seperti pujian dari worship leader kami. Amin. Iya, kita doa dulu baru kita berbincang yang lain ya. Mari kita satu di dalam hati. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan turun dalam Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghibur. Betapa bahagianya hati kami Tuhan, walaupun dari tempat yang jauh. Hamba-Mu, demikian juga Ibu Pendeta Dr. Mariati dan tim rombongan CMC Allah Tritunggal, CMC Genesis dan CMC Mazmur Daud, boleh ada berjumpa dengan Bapak Evangelis Junaidi dan Ibu, demikian juga Bapak Pendeta Wijaya Om, dan banyak umatmu di sini ya Tuhan. Mereka begitu antusias di tengahnya hujan lebat, tapi Tuhan Yesus yang berjanji hujan itu adalah berkat. Berkat bagi setiap kami. Ada amin saudaraku. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Kita buka di Yohanes 16 ayat 7 ya Bapak Ibu. Kita tetap berdiri karena ini roti hidup yang keluar dari mulut Allah ya. Ketika pencobaan itu terjadi dalam doa, satu hal yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, rubahlah batu-batu itu menjadi roh. Dan roti dari mana? Firman yang keluar dari mulut Allah. Nah Bapak Ibu kita baca dulu, boleh ditayangkan ya, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Satu ayat aja kita baca bersama. 3, 2, 1. Namun benar yang kukatakan. Yohanes 16 ayat 7. Pelan-pelan aja, slow down. Oke? Tenang aja. We are big family, oke? Yohanes 16 ayat 7. Slowly. Oke? 3, 2, 1. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih yang pertama-tama kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih juga kepada Bapak Evangelis atau Bapak Pendeta Junaidi dan Ibu. Saya mau panggil Evangelis soalnya saya lihat karyanya karya pendeta gitu. Loh iya, Arema hati-hati loh. Antara Evangelis dan pendeta itu beda. Ini di atas kuota nih yang saya lihat. Bukan fisik enggak, tapi roh yang turun di tempat ini. Ya. Dan juga ada sahabat saya, beberapa waktu yang lalu kami berjumpa dalam satu mubes ya, Pendeta Wijaya Om. Aku mau dengar beri kemuliaan untuk nama Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu yang kasih, akhir-akhir ini kita sibuk dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Itu benar. Tapi Tuhan Yesus sudah menyatakan pada ayat ini, kekuatan kita adalah pada roh penghibur. Amin. Siapakah roh penghibur itu? Roh penghibur, amin. Bapak benar sekali. Bapak namanya siapa Pak? Pak Gunawan ya. Wah luar biasa. Ampun tapi menawan. Loh kita perlu joke karena usia kita sudah senior semua saya lihat. Oh ya, ada satu hal yang saya lupa ngomong nih. Saya ulangi deh nanti. Tolong dicatat ya, karena ada 7 pertanyaan. Seperti ada satu request 14 siap Anda bawa pulang sebagai bingkisan Natal. Siapa yang senang ada bingkisan? Ayo berlomba-lomba catat Pak Gunawan ya. Saya ulangi ayat saya tadi dari Yohanes 16 ayat 7 tentang penghibur. Tadi udah dijawab, siapakah penghibur itu? Nanti Ibu Pendeta Syarli Tumbol ya, mantan pacar saya dari CMC Genesis nanti akan membuat pertanyaan. Saya hadir di sini juga. Terima kasih beliau-beliaunya dengan Ibu Pendeta Dr. Mariati, juga rekan sepelayanan di CMC. Kami berdua ini partner. Artinya kemana saja pasti ada beliau dan juga kok ada saya ya. Luar biasa itu Tuhan Yesus ya. Amin. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Saya ulangi, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Karena saat itu mereka belum bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, kasih filia.
Saya melihat Anda ini bukan adalah jemaat biasa-biasa saja, adalah jemaat yang dipilih. Amin. Dipilih. Kalau terpanggil kok jangan mau AI susu. Apa jangan apa? Jangan mau kalau cuma terpanggil. Tapi kalau dipilih, Anda ada dikasih pilihan. Itu Jami Soro. Kalau Surabaya manggung MC jenenge Jamso. Jami Soro. Loh, cuma orang yang ngomong ya. Jangan lupa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih, saya katakan hujan di luar sana luar biasa. Dari Surabaya kami tiba, saya ber-WA dengan beliau. Puji Tuhan kami sudah tiba, Pak Wijaya. Kami siap untuk melayani tempat ini. Karena tempat ini juga ada saudara-saudara kita semua. Ya, Tuhan Yesus bilang, lebih baik aku pergi. Karena dunia belum bertobat. Dunia percaya Natal. Bentar lagi rayain Natal enggak? Merayakan Natal kan? Tapi kenapa kok banyak yang belum percaya? Nah, jemaat kasih Filia, jika kau pulang dari tempat ini, sebarkan firman Tuhan. Besok Jumat masih ada ya ibadah rutin. Satu orang bawa satu jiwa. Amin. Kok nggak ada yang amin? Aku dia. Amin. Bawa satu jiwa, AI, susu buat apa cucu anak-anaknya di rumah? Kalau cuma pelongo-pelongo lihat sinetron, tidak ada gunanya. Kenapa Tuhan Yesus harus pergi? Karena Roh penghibur, yaitu Roh Kudus akan turun atas kami. Dan sudah ada di tempat ini. Amin. Nah, Bapak Ibu, yang pertama, Roh Kudus turun kepada orang-orang yang mau bertobat dan tinggal di dalam hatinya. Termasuk di PD kasih nggak kompak, nggak enak. Aku saya ngotot kono. Iya, kayak telan karet malian. PD kasih. Nah itu boleh umurnya 50 tahun ke atas, tapi suaranya luar biasa kayak WL tadi loh, keren ya. Nyanyinya penuh penghayatan ya. Pujian yang sungguh luar biasa, anugerah. Kita harus bertobat. Dan yang kedua apa Bapak Ibu? Kita harus menjadi pelaku firman. Bapak Ibu, jangan melihat atau terpesona dengan keindahan manusia dan dunia, tapi terpesonalah roh yang ada dalam hidupmu. Ngomong cek ono nang malam cepet dawon rek tonggomu itu loh, dikasih filia Jami Soro firman menyenangkan. Pulang kita diberkati. Ayo kan melo om minggu depan bawa satu kemenata yang ngomong satu juga. Bawa satu. Nah, bawa supaya apa? Jangan kalah sama 3 orang Majus. Tahu nggak 3 orang Majus? Loh, kok nggak ada yang tahu nih? Bawa apa 3 orang Majus? Kurang keras, hati-hati catatan loh. Ini kok metu nang kene. Coba suaranya berdiri. AI berdiri, ojo takut. Kalau AI mau nggak bawa jiwa? Nah, itu yang penting. Emas penyandang itu cerita yang lalu, materi. Tapi Tuhan Yesus mau engkau membawa jiwa ke kasih filia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama bertobat. Yang kedua apa? Bapak Ibu? Menjadi pelaku firman. Yang ketiga, ayo percaya bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu. Amin. Bapak, saya ingin nyanyikan kepada jemaat kasih filia ya. Peganglah tanganku, kudus. Suaranya mana? Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri. Suaranya yang jelas kok Arema. Tanpa Roh. Lebih keras lagi. Amin.
sambung kudus-kudus ya. Yang keras suaranya hati susu. Berkati kasih pilihan Tuhan Yesus. Seturut dengan kehendak-Mu menghibur, menolong, roh kebenaran. Kami hadir juga bersama CMC Alat Tritunggal. Untuk itu yang terhormat, yang terkasih, Ibu Pendeta Dr. Mariaki akan mengulas lebih jauh. Beri kemuliaan nama Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi semangat, undang Yesus ya, undang Roh Kudus. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, malam ini bagi Bapak Ibu saudara sekasih, bila ada yang merasa sakit, sakit yang sudah berkepanjangan, sembuh tidak, percayalah dengan iman Anda dan saya, sore ini dan selamanya tidak ada sakit penyakit yang berani masuk di dalam tubuh jiwa roh Anda dan saya. Amin. Berikan kepada Bapak. Nah, sebelum firman dimulai, saya akan memberikan satu contoh yang akurat. Karena terlalu banyak berdoa, dampak berdoa terjadi. Ya, ingat, doa itu memang dibutuhkan oleh setiap manusia. Benar? Benar, tidak salah. Tapi bagaimana kalau suka berdoa, malah tulangnya satu sebelah sini ada, yang sebelah kanan tidak ada. Di mana Yesus yang kita sembah? Di mana yang selalu kita puji-pujian, haleluya Yesus Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Di mana itu semua? Tayangkan. Namanya Nathanael. Anak ini 5 tahun, gantengnya kayak gini, sehat kuat. Berikutnya terus agak cepat, umur 9 tahun. Nah, pada waktu umur 14 tahun dia mulai sakit panas. Baca bersama-sama, 2, 3. Nathanael saat umur 14 tahun saat ini mulai sakit panas berkepanjangan dan sudah ke dokter dan didoakan beberapa pendeta dalam negeri dan pendeta luar negeri yang mendoakan. Nah, sudah jelas ayahnya punya gereja besar dan yang mendoakan kurang lebih sampai 100 luar negeri dalam negeri hamba Tuhan. Tapi kenyataannya
Ini contoh yang terjadi. Ini papanya, umur 14 tahun. Setelah 2 tahun menderita, baru dia kenal dengan nama PD Allah Tritunggal, yaitu persekutuan doa kami. Dia bilang, tolong panggil Ibu Mariati. Saya bilang, kalau kamu panggil Ibu Mariati, saya tidak bisa apa-apa. Tapi kalau kamu panggil Yesus Kristus, Roh Kudus yang kita sembah, maka kalian akan dijawab. Amin. Amin. Anda melihat tulang sebelah kiri ini ada, yang sini nggak ada. Betul? Doa ya? Betul ya? Di mana sekarang Yesus sudah dioperasi macam-macam, tetap hilang. Saya tanya dengan Roh Kudus, Bapak yang mendoakan lebih kurang sudah 100 hamba Tuhan, luar negeri, dalam negeri. Ini kalau mau dekat dengan Tuhan. Apa yang harus Mariati kerjakan, Bapak? Berikanlah suaramu pada Mariati. Jawabannya jelas. Mariati, kamu jangan berdoa. Cukup kamu worship. Apa? Menyembah. Apa Bapak yang harus saya lakukan dengan penyembah? Jadi kok dekat dengan Tuhan itu enak sokasi. Ya, sedikit-sedikit kita tanya, tapi bukan minta loh ya, bertanya apa yang harus dilakukan Bapak. Akhirnya ini ya, anak ini kasihan, tolong ya, tulisannya ada atau enggak ada ya? Ya ada tulisan, nah ini tolong baca 2, 3. Sakit 12 tahun berkepanjangan semacam ini. Mama Mariati diberitakan Roh Kudus dari ada seorang yang 10 tahun. Nah, saya tidak kenal dengan Nathanael dan tidak kenal dengan ibunya. Tapi pada waktu saya menyembah di tempat rumah saya jam 2 pagi, saya kok menyembah jam segitu memang. Apa jawabannya Tuhan? Mariati, ada seorang ibu yang nangis 10 tahun. Dia sudah tidak percaya aku karena aku tidak menjawab. Tolong, Yesus mendengar doa Anda dan saya. Amin. Tapi kalau dia terima jawaban, tunggu dulu dengan sabar, tapi tetap menyembah. Amin. Dan berdoa. Apa yang dimaksudkan dengan menyembah? Kita buka dulu Roma 10 ayat 9. Saya selalu bicara dengan firman, firman dan firman, tidak keluar dari firman. Amin. Kalau keluar dari firman, saya paling tidak suka. Amin. Amin. Tolong Roma 10 ayat 9. 2, 3. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Nah, kalau membaca semua ini, pasti saudara saya sudah baca Alkitab dulu. Kalau hafal ya puji Tuhan. Tapi karena saya diperintahkan oleh Roh Kudus, Mariati, cukup kamu panggil aku Yesus Tuhan. Itu perintah Roh Kudus. Jadi karena Yesus Tuhan, mulai saya umur 50 tahun, saya lumpuh saudara. Ya. Dokter bilang, Mariati, kau tidak bisa jalan. Memang tidak bisa jalan. Ini ada buktinya, saya tayangkan. Tolong. Pada waktu suara Tuhan gundul Mariati rambutmu, saya gundul. Saya paling mau setia. Setelah gundul apa yang terjadi? Ya, saya lumpuh. Jalan saya tuh ngesot. Tolong Pak Ijo, bisa berdiri kalau mau lihat. Ini cara jalan saya. Semacam ini, ya, bayangin. Di mana Yesus yang kita sembah, di mana Yesus yang kita panggil setiap detik. Saya cuma jawab apa? Sudah pancung tengking. Saya tidak mau bicara itu. Saya tetap bicara apa? Setelah itu suruh gundur, saya gundur. Besoknya lumpuh. Rambut saya sekian, tapi karena mau taat, gundur ya gundur. Sampai suami saya marahnya bukan main. Ini suami saya sampai marah dengan saya di belakangi, dia tidak mau lihat. Habis panjang, ya. Kok pas digundul, mama jadi berdoa kok tambah tidak genah. Saya ditegur gitu. Saya bilang, ya, tidak genah, tapi karena aku cinta Yesus, aku pasti bisa. Itu
iman saya pada Tuhan. Ya, ternyata apa sokasi secara kedokteran ini loh yang terjadi. Sumsumnya hancur, terus agak cepat tulang-tulangnya semacam ini, ya, tulangnya ini harus dipen, pinggul sini harus dipen sampai 5 karena sudah osteoporosis, umur 50 tahun sudah ngesot jalan semacam itu. Bukan nggak ke dokter, sudah ke dokter, ya. Terus berikutnya tulangnya pinggul sudah tidak ada kalium dan kalsiumnya, ini malah putus, betul. Tapi di saat saya sudah 2 bulan saya lumpuh, 60 hari, 61 harinya tulangnya jadi penuh semacam. Dokternya sampai bicara, Cik, ke dokter mana Cik? Yesus Kristus. Amin. Rumah sakitnya di mana Cik? Gereja. Sudah. Karena apa? Iman saya cuma pada Yesus. Hidup saya hanya mau melayani Tuhan Yesus, tidak mau yang lain. Jadi kalau saya diundang ya, Mariati jauh, ya berangkat. Tinggal berangkat aja. Ya. Dari sini Anda lihat kembali dulu. Setelah apa? Tadi terlalu cepat. Bawahnya. Nah ini kalau dibaca. Setelah doa menyembah Yesus Tuhan dan minum obat selama 10 hari. Amin. Jadi percaya dengan Roh Kudus, tapi juga harus memakai tabib sesuai dengan Alkitabnya. Amin. Tidak boleh maunya sendiri. Tetap pakai tabib. Tabib itu apa? Dokter di atas segala dokter. Yesus Kristus yang kita sembah. Amin. Dokter dunia baru resep dokter ini diminum. Oke? Setuju ya? Nah, saya terus dengan keadaan lumpuh, saya terus nyanyi. Tolong kalau di sini ada yang merasa tidak enak dan sakit penyakit, nyanyi ya kayak tadi tuh. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oke? 2, 3. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kalau yang sakit pegang dengan tangan kanan. Mana yang sakit ya? Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Itu saya lakukan sampai hari ini. Amin. Ya. Jadi umur saya tambah tua, tapi dokternya kaget. Yaitu tadi operasi di mana? Tambah. Ya. Dokternya Yesus Kristus. Mau balapan lari dokter, ayo. Waduh, tuek-tuek tambah berani lagi. Itu dokter guyonan ya. Oke. Setelah itu Roma 9, ini kuncinya. Jadi kalau memanggil nama Yesus Tuhan, itu bukan suatu kebetulan, tapi satu kerinduan yang terdalam. Kalau dia itu ada dan hidup, amin. Kalau Anda ini menganggap sepele, kasihan musuh kasih. Kenapa kasihan? Keluaran 20 ayat 5. Tolong dibaca ayat ini, saya paling takut. Kenapa saya paling takut? Bukan terhadap kita, sampai ke-7 ke-4 kena. Kita baca Keluaran 20 ayat 5. 2, 3. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Amin. Amin. Jadi Keluaran 25 itu paling saya takutin. Jadi saya harus belajar firman, karena hidup saya hanya dari suara Tuhan. Haleluya. Kenapa? Umur sudah tua. Mau apa lagi? Mau cari apa lagi? Kalau saya ditanya anak saya, Mama mau cari apa? Rumah di surga. Amin. Sampai Jojo Mama kata, ya karena rumah di surga. Kalau saya membawa firman, berarti rumah di surga itu lampunya tambah cerah. Amin. Itu yang saya cari. Ya. Nah, setelah itu kembali ke Nathanael. Ya. Karena ada seorang ibu yang menangis tadi, itu mamanya dia. Begitu ketemu saya, ya, saya cari itu. Saya cari melalui beberapa pendeta. Akhirnya menemukan itu pendeta Rantata. Ada apa enggak? Enggak datang. Dia yang mencarikan. Mami, ada 10 tahun nangis si mami. Saya marah. Begitu saya lihat, saya panggil mamanya. Mei, Taci kesini bukan menyembuhkan, hanya memperdamaikan. Amin. Tidak gampang.
Sedikit ngomong nyembuhkan, ya apa enggak? Saya enggak mau. Kalau Roh Kudus ngomong diperdamaikan. Amin. Apa artinya Bu? Setelah manggil kaci ibu ya saya suka karena susah ya. Apa Bu? Diperdamaikan artinya nek anakmu meninggal hari ini dengan tulang yang kosong, satu ada tulang, satu tidak ada, rohnya masuk neraka. Rohnya tidak bisa masuk di Syul atau Hades. Hades perjanjian lama, Syul perjanjian baru. Tetapi kalau diperdamaikan, tulang rusuknya muncul, kiri kanan normal, anakmu tidak seberapa lama meninggal. Terus dia bilang, aku rela. Kenapa? Tiap detiknya tuh mama sakit, mama cukup tahan obat dokter selama 4 jam. Sampai obat baik, setelah itu luntur lagi. Akhirnya saya bilang relakan. Nek kamu relakan, dia cepat jalan. Dan dia ketemu pada Bapak di surga. Dan kamu akan tahu cerita ini dari beberapa pendeta yang luar negeri sama dalam negeri. Catat saya bicara sekarang. Jangan percaya saya dulu, tapi catat. Akhirnya benar, pendeta yang dari luar negeri telepon sama bapaknya. Anakmu ketemu Yesus Kristus. Amin. Dan Yesus Kristus bicara sama aku, mah ngomong sama mamanya waktu di mimpi. Oma Maryati mah yang disuruh. Itu kok dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi jawabnya bagaimana? Kalau disuruh Tuhan datang saya kasih. Jangan lihat macam-macam. Ini contoh yang Natanael. Terakhir apa? Soal agak cepat sedikit cepat. Terakhirnya apa? Saya bawa dia ke laut. Di laut di Bali. Sambut jam 4 pagi. Perintah Roh Kudus, habiskan semua iblis-iblisnya sampai di telapak kaki di dalam laut. Saya baru belajar. Apa yang terjadi? Ini sokasi. Ini di dalam air laut. Di pasirnya ini ada tengkorak. Ini sekarang kakinya tuh bulu raksasa. Padahal ada ekos kayak gini. Jadi setannya sudah masuk di bulu darahnya ini keluar. Saya bilang sama mamanya, ini yang membuat anakmu harus meninggal. Karena kalau nggak meninggal, sama setannya dipakai terus tubuh jiwa rohnya. Ya apa tidak? Dipakai. Kenapa? Tapi kalau meninggal, itu damai sejahtera yang dia peroleh. Akhirnya singkat cerita, ya Bu Maryati, sekarang dia damai sama Bapak surga. Ini kemudian ada. Ini sebenarnya contohnya banyak, tapi saya ambil yang penting aja. Sekarang firmannya hari ini, dampak doa. Nah, kita baca 2-3. Begitu diperdamaikan dengan Tuhan Yesus, tulangnya kembali normal. Betul, tadi sebelah sini kosong, betul? Ya. Sekarang muncul karena Yesus ada dan hidup. Amin. Dikira dari Bapak. Nah, ini tempat doa saya. Saya tiap jam 2 pagi saya tersungkur di sini. Apa tersungkur? Saya mau tanya firman Tuhan. Apa firman? Saya terus tanya. Apa Bapak? Untuk mempermuliakan namamu. Bukan mau saya. Saya nulis sampai beberapa ayat ya. Ada banyak ya. Sampai 10 ini mau khotbah di sini. Gak dipakai semua sama Tuhan. Minggirkan. Yang dampak berdoa itu aja. Itu kalau dampak doa. Tolong jawabannya. Kita baca, ini judulnya firman hari ini 2-3. Dampak berdoa. Teruskan 2-3. Berdoa paling penting dalam hidup manusia untuk bertemu dengan Allah Bapa. 2. Asal dalam hidup manusia tidak ada motivasi, hanya tiada keputusan. 3. Tapi dalam hidup manusia semakin takut dengan firman Allah. Ini kuncinya di sini. 4. Terutama Wahyu 22 ayat 11. Ini merupakan perjanjian antara manusia dengan Allah pertahanan sampai sesudah. Nah, amin. Jadi kalau doa tidak dijawab, Tuhan sudah mendengar. Bukan tidak mendengar. Cuma kalian dengan saya harus sabar. Amin. Jangan ngomong. Kan Yesus, aku sudah melayani engkau kemana-mana. Sudah menabur banyak Tuhan Yesus. Tapi di mana engkau Tuhan Yesus? Ini aja kok sampai meninggal. Ini aja sampai sakit. Jangan.
tetap Engkau baik, sangat baik. Amin. Amin. Tetap. Sekali lagi kita bicara haleluya Yesus Tuhan. 2, 3, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ayatnya di mana? Wahyu 19 ayat 3 dan 5. Jadi selalu ada ayatnya. Kita baca 2, 3. Dan kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Dia asalnya naik sampai selama-lamanya. Dan kedua tua di tempat bersyukur dan minta Allah yang hidup di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka dengarkanlah suara-suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya. Kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Sudah jelas ya. Tetap Anda dan saya harus cari Tuhan. Amin. Kenapa saya kasih judulnya dampak berdoa? Saya bacakan sekali. Berdoa paling penting dalam hidup manusia. Amin. Bangun tidur, mau malam tidur atau mau makan harus berdoa. Itu benar. Untuk apa? Bertemu muka dengan Allah. Amin. Amin. Itu kunci yang paling menguatkan Anda dan saya untuk Yes. cari Tuhan. Jadi jangan cuma sekedar khotbah. Saudara kasih nanti ini. Gak mempan, itu sekolah minggu. Kenapa gak mempan? Lari nanti jemaatnya. Tapi kalau ada sesuatu yang akurat, yang firman itu yang diperjuangkan, datangnya lebih banyak. Saudara. Kenapa datang lebih banyak? Saat itu juga kesembuhan terjadi. Amin. Pulangnya langsung selamanya tetap. Asal kembali kepada firman dan pelaku firman. Yes. Ya, jangan cuma minta Pak pendeta doakan. Ibu, bukan gitu. Tuhan mau minta doa pada Tuhan Yesus sendiri. Curhat kepada Tuhan. Atau curhat cerita. Minta tolong Tuhan. Tuhan baik. Amin. Tuhan baik. Ya, jangan minta tolong manusia. Pendeta itu seharusnya selain khotbah harus jadi mentor untuk jemaatnya. Amin. Maka kenapa kedua belah pihak diberkati? Haleluya. Tapi kalau pendeta cuma spesial untuk jemaatnya, enggak Pak pendeta, saya paling nggak mau. Pendeta malah doakan, ibu kan bisa doa sendiri. Kalau ibu berdoa sendiri itu jauh dijawab oleh Tuhan daripada melalui saya. Kenapa? Saya masih mau ngasih, betul? Halo? Tapi Yesus tidak pakai nasi, hanya minta roh dan iman. Hati ada dan saya percaya kepada Bapa. Ini tingkat firmannya tinggi, saya kasih. Tinggal Anda belajar firman ini, kesembuhan terjadi secara Yes. ya. Sudah jelas? Jadi tadi itu Yesus Tuhan, serta amin, haleluya. Ini semua surga yang berkata, bukan manusia lagi. Kenapa ini buktinya? Amin, haleluya. Maka kedengaran dari sini 2, 3. Maka Kedengaranlah suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya. Kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Amin. Amin. Ini yang Tuhan cari. Oke ya. Nah, berikutnya ayat berikutnya. Matius 6 ayat 7. Kita baca 2, 3. Lagi pula dalam doa itu janganlah kamu bertele-tele seperti orang yang menghadap Allah. Mereka menyatakan bahwa mereka banyak yang ada banyak yang dikabul. Apa artinya doa bertele-tele? Ditumpangi tangan, tapak dengan tangan kepalanya dalam nama Yesus Tuhan. Betul? Engkau sembuh. Sudah melepaskan setan-setan yang bla 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 bla. Jawabnya di Matius 12 43 45. Kita baca 2, 3. 2, 3. Doa bertele-tele. Artinya bercakap-cakap tidak jelas ujung pangkalnya. Itu artinya bertele-tele. Larinya Matius 12 43 45. Kita baca 2, 3. Apabila roh jatuh dari manusia yang tidak membara ke tempat-tempat yang lain mencari perhatian, tapi dia mendapatnya. Lalu dia berkata, apa akan kembali sampai pelaku tinggal? Maka kemudian dia dan mendapat bersih bersatu dan rasa.
Lalu yang kedua mengajar 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, yang mereka masuk dan diam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Jadi itu akan berlaku atas anggapan yang jahat. Sudah jelas? Dari Matius 6 ayat 7 larinya ke sini. Dari sini saya belajar. Tolong disampaikan kesaksian. Saya belajar sampai hari ini, sampai ke surga. Saya tidak mau berhenti. Kenapa? Karena saya butuhkan setiap firman yang dikabarkan itu harus ada suara Roh Kudus. Amin. Kenapa suara Kudus membuat Anda dan saya lebih rindu kalau tidak ketemu dengan Tuhan? Rugi sama sekali. Amin. Jadi kalau cuma Yesus cuma di bibir, Alkitab cuma ayat yang disenangkan aja, percuma. Gak ada gunanya. Ya, ini ada pendeta yang terkenal, mana itu? Ini dua pendeta yang terkenal yang di mana itu? Yang akhirnya mami tegur kayak firman Allah terus ditulis di gereja. Nah ini gembala di Surabaya besar gerejanya, tapi saya nggak mau. Ini jaraknya tadinya dengan saya 1,5 meter, tapi akhirnya saya mundur jadi 1 meter karena pada waktu saya maju di sini, Roh Kudus katakan, Mariati, kamu mau dipukul, mundur. Jadi saya mundur. Enak ya kalau dengan Tuhan. Halo. Amin. Kalau nggak ngerti, wah, so action Tuhan. Iya. Oke, terkenal. Bisa. Ternyata kamu geblok lalu ada Yesus. Akhirnya saya mundur. Ternyata 1 minggu kemudian datang ke tempat persekutuan doa saya. Saya nggak boleh buka gereja. Dia nantang, dia tambah saya ajar. Saya ngajar tidak pakai pukul, cuma Mazmur 100 berapa? 44 ayat 1. Nah ini dia jatuh. Nanti sudah aja. Ini kita siram darah Yesus. Ini minyak urapan ada dia. Jalannya sampai agak cepat sedikit. Kesaksiannya. Akhirnya dia tidak kuat dia. Jadi minyak ini kalau untuk orang yang jahat, dia jadi api, panasnya kayak api. Ya. Ya. Nah ini tangan saya ke kiri, badannya ke kiri. Tangan saya ke kanan, dada kanan. Tapi kok tangan saya muter-muter gini, jadi patung. Bisa dirasakan suaranya. Ini saya katakan jadi patung, dia jadi patung. Mengapa? Tadinya bertanding, mau bertanding, tapi kok di sini nggak bisa sombong betul dipakai Tuhan. Rendah hati, lebih baik jalan kemana-mana ya kayak orang biasa aja. Amin. Tapi begitu kok kalian mau dihajar, tunggu dulu. Ya, kalau mau dihajar tunggu dulu. Ini ada yang mau hajar saya, tolong hari. Dia jadi ular, jalannya maksud saya. Hari juga ya. Nah ini dia berdoa, tapi di sini saya lihat rohnya dia mau menghantam saya. Ya, mau menyerang. Sebelum menyerang, Tuhan katakan ujung jarimu. Pas lain saya jatuhkan begini. Halo. Ya, jadi dengan ujung jari, ayatnya di mana? 144 ayat 1. Tolong, Mazmur 144 ayat 1. Kita baca. Sama-sama 2, 3. Dari jauh terpujilah Tuhan, gunung batuku yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berenang. Amin. Amin. Jadi nggak perlu sampai nggak perlu. Berapa kali ada yang memukul saya, ya saya cuma diam aja. Tapi salah apa nggak ngerti. Ternyata Tuhan katakan dia mau bertanding dengan ilmu kamu.
Ilmu di sini bukan kepintaran. Ilmu di sini artinya Anda dan saya mesti belajar firman, dan firman, dan pelaku firman. Jadi jangan cuma seneng kita. Oh, ayat ini aku seneng. Jangan. Kalau mau belajar dari Matius yang pertama sampai ke Wahyu, tulis saya menyalin. Apa menyalin? Nanti Roh Kudus sendiri ngasih tahu. Masuk Roh Kudus. Ya. Ayat itu. Nah ini ya, jatuh dia. Dalam keadaan posisi ini lumpuh dia. Lumpuh itu maksudnya dari apa? Terus saya nangis sama Tuhan. Tuhan, jangan Mariati kau pakai untuk ini Tuhan. Kerjakan itu baik. Tumpangi tanganmu kepala dia dan berikanlah Lukas pun minumkan, maka dia akan sehat kembali. Amin. Nah ini, setelah ini, nah ini saya tumpang tangan. Nah ini baru ada perintah Tuhan, baru saya mau pegang kepala. Yes. Kalau enggak saya enggak mau. Nah ini baru saya minumkan. Tolong agak. Nah ini dia sehat kembali. Oke ya. Nah tadi yang bertele-tele sudah, ya. Wahyu 19 sudah. Ini ada di Lukas 10, 33, 34, 35. Bukan sembarangnya, tapi ada firmannya. Tolong ayatnya Lukas 10, 33, 34, 35. Ya. Kita baca 2, 3. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika dia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah dia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Amin. Keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belajar lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Amin. Amin. Jadi minyak itu penting sekali. Tapi jangan juga boros. Hanya kalau sakitnya urgent, emergency, tahu yang parah itu loh, baru itu dipakai. Dan ada lagi, baru aja anak rohani saya, dia koma. Tahu? Ini. Tapi di sini saya tidak berdoa. Saya hanya haleluya Yesus Tuhan mati. Tolong terus. Nah ini dia meninggal. Setelah koma, haleluya Tuhan meninggal. Nah pada waktu meninggal sama dokter rumah sakit tunggu 4 jam, nafasnya benar-benar sel-sel yang gak jalan, baru dimasuk kamar mayat, dipanggili, dia bawa masuk peti. Saya bicara sama suaminya, kalau kamu percaya rumah sakit, kamu tidak punya istri lagi. Tapi kalau kamu percaya Roh Kudus di dalam mami, Amin. kamu punya istri Amin. lagi. Dia percaya. Akhirnya dia berkata, Mariati bawa ke rumah kamu, cuci rambutnya. Langsung ngomong sokasi. Berikutnya nah ini dia hidup. Ini dia bangkit sampai sekarang orangnya ada. Coba lagi dicoba ke anaknya kayak gini. Kalau sampai mati sungguh gimana? Kasihan bukan? Halo? Tidak jadi mati. Justru itu Alkitab itu penting dan penting sokasi. Supaya apa? Anda dan saya dipakai oleh Tuhan. Tidak biasa-biasa aja, tapi membuktikan kalau Yesus itu ada dan hidup dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih. Kami sudah sampai di malam dan firman-Mu sudah ditaburkan, terutama khusus untuk mempermuliakan nama-Mu. Kalau Engkau ada dan hidup Bapak, berkatilah kami semua Bapak.
Untuk sore ini Bapak dan selama-lamanya, yang ada sakit penyakit sudah kau jamah, kau sembuhkan Bapak dalam nama Yesus. Yang susah kau beri kelimpahan Bapak. Tidak ada yang susah, semua karena Engkau Yesus Kristus Roh Kudus yang kami muliakan. Yang percaya katakan amin. Terima kasih. Puji Tuhan, berapa banyak yang diberkati dengan firman yang sudah disampaikan. Amin. Kiranya di tempat ini kita menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk perjamuan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kepadaku yang akan nyatakan lebih dalam dari lautan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ada yang belum menerima roti dan anggur, bisa dilayani oleh aser-asernya. Ada yang belum menerima roti dan anggur. Sudah terima semua? Ya, mari kita bawa hati kita bawa iman kita. Kita bersyukur hari ini bisa memperingati pengorbanan Tuhan Yesus, kasih-Nya yang sempurna buat kita semua. Mari sebelum kita melakukan perjamuan kudus, saya akan berdoa buat roti dan anggur di tangan kita. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini Tuhan, yang semakin mendewasakan kita semua Tuhan, semakin menumbuhkan iman percaya kita kepada-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan, untuk memperingati kebaikan-Mu Tuhan, untuk memperingati kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Tuhan, kuduskan roti dan anggur yang ada di tangan kita Tuhan, seperti Engkau menguduskan waktu Engkau memperingati perjamuan kudus bersama murid-murid-Mu. Mari kita yang percaya, kita angkat roti di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempat ini.
Sebab apa yang dituliskan kepadamu telah aku terima, yaitu pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat di pagi ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bawa hatimu, bawa imanmu, tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa baik. Dia sungguh-sungguh sangat baik. Kasih-Nya yang sempurna turun atas kamu. Kiranya dengan perjamuan kudus ini, mujizat terjadi di tempat ini, kesembuhan terjadi di tempat ini, pertobatan terjadi di tempat ini, dan segala yang terbaik akan engkau terima pribadi lepas pribadi. Yang telah menerima berkat perjamuan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus. Baik, silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji Tuhan, kita akan menabur untuk pekerjaan Tuhan dan kita akan berdoa untuk persembahan. Kami mengucap syukur untuk segala yang sudah kami terima Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebagai ucapan syukur kami mau menabur melalui persembahan Tuhan. Biarlah Engkau kuduskan, mensucikan persembahan ini berkenan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan menabur Bapak Ibu Saudara sambil bersuka. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan berubah miskin menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta dia. Amin. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta gila. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, shalom. Kita merasakan lawatan Roh Kudus hadir di tempat ini. Percaya dengan firman Tuhan akan menjamah pribadi lepas pribadi.
Saya yakin Roh Kudus ada di tempat ini, kembali bawa hatimu, bawa imanmu, fokuskan sama Tuhan. Ya mungkin hari ini mengalami hal-hal yang buruk, mungkin hari ini mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh, bahkan mungkin hari ini yang tidak punya jalan keluar atas kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Hari ini bawa hatimu, bawa imanmu, fokuskan sama Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Silakan maju ke depan. Nanti Pastor Maria akan mendoakan pribadi lepas pribadi. Silakan. Saya yakin Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus akan menyatakan kesembuhan di tempat ini. Mujizat akan terjadi di tempat ini. Haleluya. Tuhan, Dia akan menjamah, Dia akan menjemuhkan. Percaya mujizat terjadi hari ini. Jangan keraskan hatimu. Mari maju ke depan. Roh Kudus akan menjamah pribadi lepas pribadi. Saya yakin lawatan Roh Kudus akan terjadi di tempat ini. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Haleluya. oh,
kuatkan dalam rasa tenang Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kiranya benar-benar mujizat terjadi hari ini. Benar-benar pemulihan terjadi di tempat ini. Kiranya yang sakit disembuhkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Amin. Haleluya Yesus Tuhan. Ya, sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, dipersilakan jemaat untuk kembali duduk. Silakan Bu Marta untuk doa syafaat terlebih dahulu. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa syafaat. Bapak yang baik, Bapak yang sangat baik, bahkan teramat baik di atas yang terbaik buat kami semuanya. Kami bersyukur akan firman yang indah yang telah Kau berikan pada kami semua. Amin. Biarlah Roh Kudus yang telah Bapa curahkan pada masing-masing kami bekerja dan berkarya sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dan menyenangkan hati Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berkati PS Errol dan PS Mariati. Kiranya Kau berkati ya Tuhan, pakai beliau agar banyak orang yang diselamatkan, banyak orang yang bertekuk lutut kepadamu ya Bapa, mencari Engkau. Terima kasih ya Bapa. Berkati keseharian, berkati dan berikan yang terbaik ya Bapa di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk Bapak Junaidi serta Ibu yang telah membuka pintu rumahnya untuk kami beribadah di sini. Kiranya Kau juga akan memberkati dengan limpah berkat dan curahan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga dalam kehidupan mereka tetap berhasil, beruntung dan sukacita dan terus memuji dan memuliakan Engkau. Bapa yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu ya Bapa punya bangsa dan negara yang walaupun kami berbeda, tapi kami selalu satu adanya sebagai bangsa Indonesia. Berikan kedamaian, berikan kerukunan, berikan apa ya yang Engkau akan berikan, dan kuasai dengan Roh-Mu yang kudus Bapa para pemimpin bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Kiranya Kau mau menyambutnya dan menyempurnakannya seturut dengan kehendak Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, terima kasih Bu Marta.
Kami mewakili PD Kasih Firya mengucapkan terima kasih buat Pastor Mariati juga Pastor Erol, kiranya terus dipakai Tuhan semakin dahsyat, semakin luar biasa. Ya, pengumuman untuk bulan depan kita merayakan Natal nanti tanggal 20 dilayani oleh Pastor Ishak Surya. Ya, jangan lupa ya, undang teman-teman untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus di tempat ini. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Nah, sekarang ini tiba saatnya ya kita akan memperoleh berkat dari Pastor Erol dan Pastor Mariati. Saya undang untuk Pastor Erol memimpin untuk kuis hari ini. Oke, semuanya bahagia. Udah ada lambaian tangan. Kasih Filia. Ayo kita bersyukur ya. Tadi beliau sudah menyampaikan tanggal berapa yuk? Natal di tempat ini ya Pak. Saya usahakan hadir. Karena kita kan berkeluarga ya. Pak Pendeta Gunadi dan Ibu, Bapak Pendeta Wijaya, ini adalah sahabat yang luar biasa. Nah, tadi saya nggak banyak lebar nanti kemalaman ya. Sudah kami sampaikan apa yang kami sampaikan di depan. Baik saya, Pendeta Erol Kongresi, Ibu Pendeta Dr. Mariati, juga istri saya Pendeta Serti Rumbol yang akan memimpin kuis pada malam hari ini. Ada 14 hadiah untuk Natalan ya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari Ibu Pendeta Serti Rumbol. Nah ini hadiahnya 4 dari CMC Genesis, yang 4 dari CMC Mazmur Daud, yang 6 dari CMC Amat Tritunggal. Tuh, kemudian sama Tuhan Yesus. Luar biasa kemurahan Tuhan menyertai kebaktian di tempat ini mulai dari awal hingga berakhirnya kebaktian. Kiranya kita datang tidak seperti kita datang, tapi pulang membawa berkat yang luar biasa. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Luar biasa ya. Malam hari ini sampai dipimpin oleh hambanya yang luar biasa. Tentunya ada pertanyaan nggak susah-susah loh. Yang melayani di tempat ini adalah Pastor siapa namanya? Siapa yang angkat tangan ya ini ya? Ya langsung ke sini. Langsung jawab aja di situ. Satu aja namanya. Saya tanya Bapak pendetanya. Maju Ibu. Ya maju dulu aja. Maju dulu. Oke, nanti yang tahu langsung angkat tangan. Langsung maju. Jawab. Sedangkan Ya. Ibu pendeta yang melayani menabur firman yang luar biasa siapa namanya? Tanda Ibu di sana. Ayo. Langsung maju. Ayat yang disampaikan oleh Pastor Erol dari mana tadi? Ayo, ya, siapa yang mencatat? Ayo, Dili, jawab. Yohanes berapa? Oke. Oh iya, maju. Oke, tangannya jangan angkat tangan dulu, tunggu pertanyaan selesai. Ya, maju dulu ya. Wah, kalau dari ayat-ayat yang disampaikan oleh hambanya Pastor Ibu Mariati cukup banyak. Ya, siapa yang bisa menjawab satu ayat dulu? Ayo, Dari Ibu ya, Mariati, bujunya. ayatnya dari mana? Ya, betul, maju. Yang kedua dari mana? Bukri. Ya, maju. Ya, maju. Ya, firman dampak dari doa. Dari mana? Ayo, ya, bungkus coba. Apa? Yang keras. Dampak dari doa. Oke, maju. Nah, betul. Wah, mencatat semua rupanya. Dari mana lagi? Ayo, ulang lagi. Ada lagi? Ayo. Jangan, ayo. Oke, ayo maju. Dari mana lagi? Tambah lagi ayatnya ada lagi. Cepat. Ya, apa? Kita sudah Duduk dulu, biar rapi. Jangan Jawab dulu. Jawab dulu. ya. Oh ya. Sekarang saya akan bertanya di PD Kasih Firya. Siapa oma-oma di sini yang paling tertua? Ayo, paling tertua. Ayo. Ayo, paling Di tua. atas 90
Ya. Ada? Buana, ayo Buana. Di atas 90 tahun. Wow. Umur berapa dulu? 80 lebih, masih 80 lebih ya. Ada yang 90 ke atas? Belum, tidak ada. Oh, enggak ada. 80 berapa nih, Oma? 80 berapa Anda? 85. Ada lagi di atas 85? Atas 85? Oma? Ada. Di atas 85 ada? Ada? Aku 95. Nah, sekarang yang opa-opa. Ayo, yang opa-opa, yang merasa tua. Tua di sini. Opa-opa yang merasa tua. Ayo Pak Robert, maju Pak. Opa-opa yang tertua. Maju Pak Robert. Berapa Pak Robert? Berapa Pak Robert? Umur berapa? Berapa? 73. Ada yang lebih? Ada yang lebih dari 73? Opa siapa? 77 ya maju. Maju. Ada yang lebih tua lagi? Berapa Om? Siapa yang Berapa Om? di atas 77? Berapa Om? 80. Berapa? Yang jujur ya, yang Jujur, jujur. Berapa? Berapa? Ini yang boleh dibawa. Berapa? Berapa? 80. Berapa? 43. Jadi katamu sekali. Sampai gak ada umurnya. Umurnya Pak, umurnya bukan lahirnya. Umurnya berapa? 80 lebih, pasti. Bener ya? Bener ya? Bener ya? Ada saksinya temennya ya? Oh ada, ya wes. Yang lain ini 80 lebih, lainnya duduk. Opanya ada Nah, jadi. ini sudah berapa ya? Ini 80 lebih, opanya ada jadi. Ya, Opanya ada ada jadi. jadi. Sudah berapa? Kalah Pak tua, Wijaya? kalah tua, kalah tua. Nah, sekarang sudah berapa nih? Sedangkan kita siapkan 14. Masih kurang 4. Berarti ibu-ibu yang paling muda sekarang. Ibu yang paling muda. Paling termuda. Ayo, umurnya berapa dulu? Umur. Umurnya berapa? 43. Ada yang di bawahnya Pak? Ada yang sweet 17? Tidak. Ada yang sweet 17 ibu-ibu? Palingnya. Ayo, mungkin ada yang 30 ke atas? 39. Ada yang lebih muda lagi? Ada lebih berapa? Berapa? 36 mundur yang 39. Ada yang lebih muda lagi? Maju. Berapa ini ya? Ibu-ibu yang berarti Lofi 36. Oke. Sudah berapa ini ya? Kurang 3. Sekarang bapak-bapak yang paling muda. Bapak-bapak yang paling muda. Siapa? Paling muda ya? Oh ya, berapa Pak? Pak Pendeta berapa? 49. Ada yang di bawah 40? Ada yang lebih muda. Bapak aja yang menang. Iya, bisa. Ya, siapa? Selamat sini ini. Berarti paling Sudah ya? Ayo lainnya. Kurang berapa? Kurang 2. Nah, pertanyaan saya silakan kepada Bapak Gembala di tempat ini. Ayo, Pertanyaan ada pertanyaan. Kurang 2. Kurang 2 Pak Junaidi. Terserah Bapak. Tadi kalau memang menyimak Nah ini, ayo. Firman ini, ayo. Diperhatikan. Angkat tangan yang yang bisa. sakit pertama itu namanya siapa? Ayo, yang sakit tadi ya. Oke, maju. Ayo. Ayo lagi. Kelas satu. Terus kalau memang menyimak Nah ini ayo simak tadi. tulang yang tidak ada itu sebelah mana? Ayo tulang sebelah mana yang tidak ada tadi? Ayo Bu Maria Julia maju. Apa? Bu Maria Julia. Gini. Iya betul. Oke sudah kedapat semua. Ya silakan Pastor Mariati untuk memberikan hadiahnya. Membagikan hadiah. Silakan. Minta tolong Pastor Hermin untuk doakan. Yang sudah langsung duduk ya. Yang sudah langsung duduk. Duduk langsung duduk. Yang sudah langsung duduk ya. Yang sudah langsung duduk. Iya, sama-sama. Yang ayo yang sudah dapat langsung duduk. Sisanya buat Pak Wijaya. Ayo langsung duduk. Ayo yang dapat langsung duduk. Bu Herlin silakan maju untuk doa makan dulu. Yang dapat langsung duduk. Ayo yang dapat langsung duduk. Oke, pas.
Ya, oke. Satunya punya satu. Nangis saya. Nggak dapat nangis saya. Terima kasih banyak Bupati. Silakan Bu Herdi untuk doa dulu. Ya, mari kita sediakan hati kita untuk kita berdoa bersama. Kita doa dulu ya, kita doa dulu, tenang. Kita doa dulu. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan terima kasih atas kasih dan karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kesempatan indah pada malam hari ini, Tuhan sudah pimpin ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebentar kami akan menikmati makan malam. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sucikan makanan yang sebelum akan kami terima. Tuhan juga memberkati hamba yang sudah menyediakan makan malam pada saat ini. Tuhan kembalikan dengan berkat-berkat lipat ganda. Biar makanan yang sebentar akan kami terima juga boleh menjadi berkat buat kami semuanya. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan surat doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, ayo kita bahasanya kita foto dulu ya.